dalam statistika inferensial itu sangat memperhatikan mengenai skala pengukuran. Nah, karena salah satu dasar kita juga untuk menentukan uji hipotesis itu adalah skala pengukuran ya dari data penelitian. Nah, dalam statistik itu sendiri ada 4 jenis skala pengukuran, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, pertama untuk nominal ya. Nah, nominal ini dia bersama ordinal juga sih. Dia merupakan data kategoris. Nah, khususnya untuk nominal, dia hanya berupa kelompok-kelompok yang tidak bisa kita urutkan. Nah, artinya kita tidak bisa tentukan mana kelompok yang lebih unggul. Contohnya itu seperti jenis kelamin, warna gitu. Nah, pertama kita fokuskan pada nominal, apakah dia bersifat numerik? Ya tidak ya. Seperti tadi jenis kelamin, warna gitu. Lalu, apakah dia kuantitatif? Dia tidak kuantitatif ya. Lalu urutan, ya dia di sini tidak memperhatikan urutan. Nah, bedanya dengan ordinal, dia tadi perhatikan urutan ya. Berarti di sini kita checklist ya untuk ordinal. Lalu untuk jarak antar nilai, apakah tetap gitu? Nah, di sini berarti untuk data nominal, karena datanya hanya kategori, kita tidak ada ukuran gitu, jarak di antara kategori tersebut. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita tidak bisa katakan bahwa laki-laki adalah 2 kali perempuan. Seperti itu, berarti kan tidak juga di sini. Kemudian apakah ada non mutlak? Di sini tidak ya. Lalu kemudian untuk data ordinal, nah data ordinal ini sendiri sama seperti nominal ya, sama-sama berupa data kategori gitu. Namun hasil pengelompokannya itu dia bisa kita urutkan gitu. Hasil pengelompokannya bisa kita urutkan. Seperti misalnya data frekuensi dapat kita kelompokkan kan menjadi sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, ini bisa kita urutkan bahwa sering itu menjadi paling tinggi gitu nilainya dan tidak pernah itu paling rendah. Nah, namun dia bukan bersifat numerik ya. Walaupun dia bukan bersifat numerik, dia kadang dapat diubah gitu menjadi data angka gitu ya. Seperti misalnya menggunakan skala Likert gitu. Jadi kategori berlabel angka tuh kadang dipakai gitu. Ini mengacu pada skala seperti skala Likert itu ya. Dan skala Likert ini dia tuh masuk dalam skala pengukuran ordinal. Jadi ini mungkin kita berikan seperti ini. Karena walaupun skala Likert itu ini ya termasuk ordinal sini, maka kita dapat katakan ordinal dia tidak numerik murni gitu. Namun kategori berlabel angka kadang dipakai. Kemudian untuk kuantitatif dia tidak ya untuk ordinal ini. Lalu untuk jarak antar nilai tetap, nah kita tidak bisa kan tadi menentukan jarak antara misalnya puas sama tidak puas itu berapa gitu untuk angkanya. Berarti kita silang ya. Tidak bisa. Untuk nol mutlak pun sama ya, tidak ada nol mutlak. Kemudian interval ya. Berikutnya interval. Interval ini dia suatu skala pengukurannya yang memiliki urutan dan jarak yang jelas ya, tapi tanpa titik nol gitu. Nah, untuk interval dan rasio sendiri, dia itu dua-duanya itu adalah data kontinu ya, yang berupa angka. Namun kita perjelas dulu untuk interval, dia apakah bersifat numerik? Ya, dia bersifat numerik ya. Kemudian untuk kuantitatif, ya dia kuantitatif. Karena tadi kan dia juga berupa angka ya. Kemudian untuk urutan atau ranking, nah ini dapat kita urutkan ya. Nah, sama halnya juga dengan jarak antar nilainya tuh dapat kita ini bedakan antar nilai antar nilai gitu. Misalnya setiap kenaikan 1 unit memiliki arti yang sama gitu di seluruh skala. Ada nol mutlak ya, artinya di sini nol mutlak adalah
interval ini kan memiliki non mutlak ya. Artinya dia misalnya untuk suhu kan, contoh interval ini kan adalah suhu ya, misalnya suhu. Nah, dari situ suhu itu kan 0 derajat misalnya. Nah, 0 derajat itu kan bukan berarti artinya suhu itu tidak ada gitu. Bukan berarti tidak ada kalor gitu ya, atau panas sama sekali gitu. Nah, jadi di sini untuk interval yang contohnya adalah suhu, dia tidak memiliki nol mutlak. Adapun misalnya pada rasio ya, rasio yang seperti contohnya itu berat badan gitu atau tinggi, panjang. Nah ini ada nol mutlaknya ya, artinya nol itu mewakili suatu ketiadaan gitu. Jadi untuk rasio kan berarti ya centang. Nah sama juga dengan interval, ini bersifat numerik, kuantitatif, dapat dia urutan, terus jarak antar nilai juga tetap gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya, mohon disampaikan. Terima kasih.